selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh ada di dalam pujian dan penyembahan. Saudara, itu sebabnya nanti mulai minggu depan, anak-anak kita yang mulai kelas 4 SD, ya 5, 6, sampai SMP tunas remaja, saudara setelah didoakan doa berkat di sini, maka mereka akan didampingi oleh guru-guru madya ya dan juga tunas remaja untuk bersama-sama dalam praise and worship dalam ibadah umum supaya mereka juga merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya. Kalau yang masih kecil biar di kelas nanti begitu masuk kelas 4 SD mereka juga akan bersama-sama praise and worship. Dan saudara nanti setelah pas kita doa firman, mereka akan masuk ke kelas mereka didampingi guru-guru mereka. Ya tolong orang tua kerjasamanya, saya mau benar-benar anak-anak yang usia-usia yang sudah madya masuk ke tunas ini juga bisa masuk hadirat Tuhan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya mereka biasa sudah ya, nanti waktu besar mereka boleh masuk dalam ibadah umum, bisa bersama-sama kita, enggak canggung lagi, tapi mereka boleh memuji menyembah Tuhan. Nanti di kelas mereka masih ada firman Tuhan, bisa ada games, ada craft, juga ada puji-pujian yang sesuai dengan tahapan remaja, madya. Itu masih cukup banyak waktu bagi mereka ya. Terima kasih. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Oktober, diberi tema God's Providence ya. Indah sekali khotbah-khotbah yang sudah disampaikan dari banyak hamba Tuhan, saudara bisa dapatkan di YouTube. Saya udah khotbah ini yang ketiga kali ya, God's Providence, saudara bisa dapatkan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman dengan tema The Perfect God's Providence. Bagaimana saudara pemeliharaan Allah yang sempurna. Sungguh-sungguh kita tidak ingkari, kita tidak bisa sangkali betul-betul sempurna. Saya udah menyampaikan itu sudah bagaimana sebagai pencipta, pemelihara, dia sebelum memberkati sering menguji kita. Sebagai penebus, sebagai pewaris, wah itu luar biasa. Nah hari ini sudah kita akan melihat bagaimana bukti bahwa pemeliharaan Allah yang sempurna itu sudah benar-benar nyata di dalam hidup kita. Apa buktinya saudara? Kita bisa lihat dari mana bahwa pemeliharaan Allah yang sempurna itu sudah betul-betul saudara alami, sudah betul-betul memenuhi hidup kita. Buktinya apa? Nah hari ini saudara pembahasan saya ambil dari surat Filipi. Ya, itu sebabnya saudara saya nggak kemana-mana, tapi nanti sudah bisa lihat bahwa saya menggali dari surat Filipi yang ditulis oleh Paulus. Ketika dia berada di penjara di kota Roma. Nah kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang sempurna benar-benar nyata dalam hidup Rasul Paulus. Bagaimana saudara kita bisa tahu? Yang pertama, rejoicing. Itulah saudara yang kita bisa lihat ada di dalam diri Paulus. Saudara-saudara sekalian, pemeliharaan Allah yang sempurna tidak ditandai, oh saya punya uang, punya deposito, ya kaya, waduh saya sehat alfiat. Wah kalau begitu nggak cocok nih. Paulus di masa tuanya dia nggak punya simpanan, nggak punya deposito, nggak punya istri, nggak punya anak. Dia juga kurang sehat, sering sakit saudara. Bahkan di masa tuanya dia tidak sedang menghabiskan waktunya di villa bersama istri, anak, mantu, cucu ya. Tapi dia berada di penjara loh. Jadi kalau bukti providensia Allah itu cuma semata-mata karena uang, berkat, wah salah sekali saudara. Ada lebih dari itu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Saudara sekalian, dunia ini bisa kasih kekayaan, dunia ini bisa kasih popularitas. Bahkan dunia ini juga bisa beri saudara itu kesehatan lu, bisa. Itu sebabnya jika kita hanya mengejar hal itu, sia-sia sekali. Kita bisa tertipu oleh iblis.
Itu sebabnya rejoicing. Ini menjadi satu bukti bahwa pemeliharaan Allah yang sempurna benar-benar nyata dan hidup di dalam diri kita. Coba kita lihat saudara. Rejoicing in the Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, kita sering dengar orang kalau bersaksi yang diceritain berkat terus berkatnya Tuhan. Tapi saudara lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rejoice in the Lord. Bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Betul gak saudara? Kekayaan bisa berubah. Orang bisa jatuh miskin sudah dalam sekejap. Orang yang sehat bisa kehilangan kesehatan dalam sekejap. Benar sudah. Itu sebabnya mengapa saudara Paulus benar-benar bisa rejoice. Bahkan dari dalam penjara dia bisa menghimbau, memerintahkan, bisa mengarahkan saudara jemaat di Filipi yang tidak di penjara untuk bersukacita di dalam Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua dia berkata bersukacita itu tidak up and down, tapi bersukacita senantiasa. Rejoice in the Lord always. Amin. Ya, jadi sukacita saudara bukan karena wah saya dapat bonus, wah saya mau menikah, wah saya dapat anak kembar, wah saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wow, saudara-saudara sekalian, itu nggak bisa selalu tuh kayak begitu. Tetapi sudah kita bisa melihat inilah yang dikatakan firman, rejoice in the Lord always, selalu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, in everything. Kenapa saudara? Bukan perintah manusia, bukan perintah saya sebagai gembala pendeta, bukan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan menghendaki kita. Rejoice in the Lord always. Di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita melihat bagaimana Paulus benar-benar mengalami itu saudara. Saudara sekalian, sukacitanya yang ketiga dia sebut di dalam Filipi 4 ayat 10. Karena dia menerima kebaikan orang lain. Saudara, Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial loh, bukan individu. Amin. Kenapa firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Sebab seorang diri saja gak bisa memikul beban yang berat, gak bisa. Saudara, kenapa Paulus bisa bersukacita? Coba kita baca Filipi pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Selalu dia tekankan itu ya. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Wah, jadi saudara, salah satu tujuan surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Dia ingin mengucapkan terima kasih. He wants to say thank you. Kenapa saudara? Karena ada jemaat yang begitu baik, memberi perhatian, walaupun kesempatan belum ada. Karena zaman dulu orang mau pergi gak langsung naik pesawat, naik mobil, naik kereta, gak bisa. Sudah dari Filipi mau ke Roma, jauh sudah. Itu sebabnya saudara Paulus berkata memang selalu sih ada perhatianmu, tapi gak ada kesempatan. Tapi sekarang ada kesempatan, ada perhatian, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Ternyata pikiranmu dan perasaanmu untuk aku. Waduh, siapa bilang saudara manusia sekaliber Paulus yang hebat enggak perlu orang lain. Dia perlu loh. Dia berkata aku bersukacita dalam Tuhan. Karena menerima kebaikan-kebaikanmu. Aduh, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, indah sekali apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus biasanya membuat tenda dengan tangannya. Saudara, dia berkhotbah kemana-mana, dia menyampaikan Injil, dia membuka gereja di mana-mana. Tapi dia masih bekerja dengan tangannya. Tapi sekarang keadaan dia ada di penjara. Dia gak bisa kerja lagi, dia gak bisa jalan jauh lagi.
Tapi saudara, apakah sukacitanya itu terhalang? Ternyata tidak. Saudara-saudara sekalian, dan dia sangat bersyukur. Karena ada jemaat dari Filipi diwakili oleh seorang yang bernama Epafroditus. Kalau saudara baca di ayat 18, membawa persembahan bagi Paulus yang sudah tua, renta, ada di penjara, sendirian. Wow, dia sangat grateful, bersukacita. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup ini? Bukti bahwa providensia Allah di dalam diri saudara itu penuh. Saudara bisa bersukacita bukan ketika saya ditolong orang, bukan ketika saya tambah diberkati, bukan ketika saya tambah kesenangan, no. Tetapi saudara, ketika saya bisa berbuat baik kepada orang lain. Amin. Ketika saya sungguh-sungguh dalam keadaan melihat orang lain terjepit, saya bisa menolong. Paulus berkata, saya bersukacita karena saya menerima kebaikan-kebaikanmu. Luar biasa. Saudara, alasan yang lain, apakah sudah bersukacita? Perlu alasan? Ada saat juga bersukacita senantiasa sekalipun no reasons. Tidak ada alasan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Saudara, buat orang-orang Israel 3 pohon ini, waduh, sering sekali disebut ya. Pohon ara manis sudah bisa dijadikan sebagai vitamin, obat. Pohon anggur nggak bisa lepas dari kehidupan orang Israel, lambang sukacita. Pohon zaitun, saudara bisa buat minyak masak, masas, bisa obat. Berarti sudah 3 macam pohon ini, kalau saya boleh gambarkan, mewakili prasarana aja ya. Jadi bukan satu kebutuhan utama, nggak ada juga nggak apa-apa. Saudara, kalau di rumah nggak ada buah kan tetap hidup kan, betul ya? Nah, ini maksudnya. Tapi saudara lihat bagian yang kedua. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Berarti inilah kebutuhan pokok. Habakuk berkata, kalau yang prasarana nggak ada, it's okay. Tapi sekalipun ladang-ladang pun tidak menghasilkan bahan makanan yang sangat utama. Seandainya nggak bisa lagi beli beras, nggak bisa lagi sudah ya makan untuk sehari-hari ini. Ini ya satu aplikasi sekarang ini. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, kalau ini udah steak, rendang gitu ya. Soto nggak bisa makan rawon misalnya. Atau tidak ada lembu sapi yang bisa membantu di dalam pertanian mereka kira-kira ya. Jadi sudah ini juga bisa berbicara bukan satu kebutuhan pokok. Semuanya tidak ada. Tapi dikatakan Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata yang sama terus diulang, in the Lord, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan tahu, kita tidak mungkin bisa rejoice dengan kekuatan sendiri. Jika kita enggak punya kekuatannya, enggak punya alasannya. Apa alasannya? Bahan makanan enggak ada, apalagi prasarana, apalagi yang mendukung, waduh enggak ada ini. Tapi sekalipun aku enggak ada, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa tidak ada, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir. Bahkan sudah firman-Nya berkata dia tetap setia sekalipun tidak setia. Berapa banyak istri-istri tidak setia waktu suaminya bangkrut. Waktu suaminya sakit. Waktu suaminya sudah mungkin kena stroke. Berapa banyak istrinya gak mau sudah mengurusi lagi suaminya. Kita lihat di dalam Alkitab jelas sekali. Istri Ayub menyuruh suaminya yang masih taat pergi ke gereja menyembah Tuhan. Ini kalau saya update ya. Dia bilang apa? Kamu masih mau pergi ibadah doa puasa? Udah kamu bangkrut kayak begini. Anak mati semua penyakitan. Udah gak usah ke gereja, kutuki Allah, mati aja. Saudara-saudara sekalian, manusia gampang sekali berubah. Tapi lihat saudara, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku.
Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. 18 November nanti saya bersama jemaat, ada yang bukan jemaat, ada yang dari luar kota juga, kami akan ke Israel. Saudara ya, seperti yang tahun lalu kami sangat diberkati perjalanan ke Israel bersama Amir Sarfati ini. Salah satu tempat yang saya nggak pernah datangi saudara bersama dengan rombongan yang lain adalah tempat di Ein Gedi. Biasanya datang si Ein Gedi tapi tidak seperti yang saya lihat. Itu saudara bukit berbatu-batu. Lalu di tengah-tengah itu ada air terjun, ada oasis. Jadi kalau saudara baca Alkitab, Alkitab itu bukan legenda loh, bukan dongeng loh. Ketika saya datang ke En Gedi, waduh, Daud pintar sekali melarikan diri ke padang gurun, saudara, ke bukit-bukit batu. Tapi kok bisa cari yang ada air? Sebab dia bawa ratusan tentara. Kalau nggak ada air, sembunyi di mana? Itu sama aja mati bunuh diri pelan-pelan, betul nggak? Itu kita masuk, saudara, ke bukit En Gedi. Wih, ada air terjun. Dan saudara, Pak Amir berkata, lihat sebentar lagi kamu akan lihat binatang-binatang gurun. Benar sudah, mulai lihat. Waduh, beruntung sekali saya bisa melihat ini kambing hutan yang disebut oleh Habakuk ini. Kakinya berjejak-jejak di bukit-bukit batu. Ya, ada yang kalau yang jantan itu, waduh, ininya tanduknya itu sampai melingkar gitu. Yang nggak tahu saya, dunia perbinatangan yang dandan itu bukan yang perempuan, benar nggak? Kebalik ya, kalau manusia yang suka dandan kan perempuan. Kalau dunia perbinatangan yang dandan itu, wah, yang modelnya macam-macam bukan perempuan. Saudara lihat itu singa yang pakai rambutnya, wah itu bukan perempuan, itu laki. Pokoknya yang laki yang gitu tuh, untuk menarik yang perempuan. Wah, kita bisa lihat, luar biasa. Sudah di tengah padang gurun, binatang pun tidak bodoh. Harus cari tempat yang ada air. Betul saudara ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Habakuk. Allah Tuhanku menjadi kekuatanku, membuat kakiku seperti rusa berjejak, walaupun di bukit-bukit batu yang kering gersang pasti ada mata air. Kalau bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ini yang sungguh-sungguh merupakan bukti God's providence in our life. Pemeliharaan Allah yang nyata dalam hidup kita bukan dibuktikan berapa banyak deposito yang saudara punya. No, bukan itu saudara. Tapi berapa sukacita yang limpah atas hidup saudara. Amin. Bersukacita karena ini saudara yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bersukacita karena alasan kekal. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu, yaitu roh iblis. Karena kalau saudara baca konteksnya, murid Yesus 70 ini, waduh, bawa laporan sama Tuhan Yesus berkata, waduh gak sangka lu, kemarin kita diurapi hebat sekali. Hari ini kami doa tengking setan, waduh geblak semua. Orang roboh semua lu, semua kleper-kleper semua, waduh hebat sekali. Tapi apa jawab Yesus? Yesus tidak berkata, sip, puji Tuhan, enggak. Aku melihat kilat jatuh katanya. Iblis jatuh seperti kilat. Wow, rupanya itu enggak boleh menjadi kebanggaan kita. Sudah kalau dipakai Tuhan luar biasa, suara, musik, atau pelayanan, pengurapan, atau pelepasan. Rupanya enggak boleh itu menjadi alasan kita bersukacita. Yesus berkata kuasa itu Tuhan yang punya. Amin. Kita cuma media aja saluran. Lalu di Lukas 10 ayat 20 inilah Yesus berkata bersukacitalah. Bukan karena roh-roh iblis ini takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah. Karena namamu, nama saya ada terdaftar di surga. Amin. Hari ini saudara bisa memastikan nama saudara ada di kitab kehidupan. Kalau hari ini Tuhan memberi saudara waktu terakhir hidup di dunia, siap? Hah? Siap. Atau enggak tahu, mboh wes. Ya, sebab kalau saudara sudah diambil nyawanya, saudara enggak bisa multiple choice loh. Ya, ada apa enggak? Ada enggak?
Ada syukur nggak ada, nggak apa-apa Tuhan tambahin, nggak bisa. Kalau saudara sudah sampai sana, ada tetap ada, nggak ada. Itu sebabnya hidupi setiap hari itu saudara. Seakan-akan hari ini hari terakhir saya. Apakah benar-benar Kristus hidup di dalam diri kita? Amin saudara. Apakah benar-benar saudara kita hidup percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dan iman firman Tuhan berkata tanpa perbuatan itu mati. Sekarang mari kita melihat saudara yang kedua. Bukti yang pertama tadi adalah rejoicing. Itu gak bisa ditukar oleh apapun. Bukti yang kedua adalah sowing. Apa itu sowing? Menabur. Kalau sungguh saudara itu dipenuhi pemeliharaan Allah yang sempurna, saudara pasti akan lakukan ini. Coba kita lihat, saya tidak pergi kemana-mana, pembahasan saya Filipi ya. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan cuma keluarga sendiri aja. Very eksklusif. Tetangga nggak tahu. Saudara memang kebaikan harus dirasakan dulu oleh keluarga. Ada orang sama orang lain baik, sama keluarga sendiri enggak, wah bahaya juga. Kamis yang lalu dari ladies kami mengundang seorang mantan narkoba, namanya Yeri Pati Nasarani, bagus sekali saudara. Ya, nanti satu kali kami akan undang, saya berharap semua suami istri orang tua boleh hadir. Ya, kalau bisa sih nanti bikin hari Sabtu atau malam supaya semua bisa hadir. Saudara-saudara sekalian, dia anak daripada mantan pesepak bola timnas yang sangat terkenal ya, Roni Pati Nasarani. Uangnya banyak sekali karena dulu sebagai pemain, medali emasnya banyak, lalu dia sebagai pelatih. Tapi ternyata kesibukannya sudah dalam pekerjaan. Sungguh-sungguh dia harus bayar sangat mahal. Dari 3 anaknya, 2 laki narkoba semua. Mulai dari kelas 4 SD lu saudara, udah narkoba, so bisa bayangin sih. Sampai kemarin dengar kalau yang adik kecilnya perempuan itu kuliah 8 tahun saudara. Ya, enggak lulus-lulus karena apa? Karena setiap kuliah cuma bisa menangisi keluarganya yang hancur. Sudah begitu parahnya ini, sampai dia bilang, saya sering ngomong sama dinding, tembok, sama pohon tak ajak ngomong, sama wastafel, toilet tak ajak ngomong. Coba sudah nggak gendeng dah. Ya. Saudara semuanya hanya narkoba. Sampai cincin kawin orang tuanya dijual loh saudara. Ya, supaya bisa beli narkoba. Medali-medali emas itu dijual di Lego semua. Bagi 2 sama kakaknya. Untuk apa? Narkoba. Tapi puji Tuhan sudah kami melihat satu kesaksian yang luar biasa. Siapa yang harus lebih dulu saudara? Sharing kindness. Family. Itu sebabnya saudara sang ayah waktu melihat kenyataan itu hancur hatinya. Jadi saudara kalau di rumah itu pokoknya ada barang berharga pasti diambil sama 2 anak ini. Jadi harus diringkes semuanya. Kalau mau masuk ke rumah orang harus dikasih tahu dulu. Tolong jangan ada barang berharga, nanti dicuri sama anak saya. Udah sebegitu beratnya. Saudara sampai anak-anaknya pun sudah pernah coba bunuh diri. Tapi ya gak mati-mati. Sampai keputusan saudara Roni Pati Nasarani. Berhenti saudara menjadi pelatih. Padahal gajinya besar sekali. Dia gak tahu harus makan apa. Tapi dia mau menyelamatkan anak-anaknya. Dia berada di rumah bersama anaknya. Saudara, anaknya tidak dimaki, dia tahu ada bagian dari kesalahan dia sebagai seorang ayah. Fatherless. Generasi yang tanpa ayah berapa banyak. Keluarga papa pulang tapi anak enggak rasakan bahwa papanya itu ada. Saudara-saudara sekalian, dia mau menebus itu walaupun harganya sangat mahal sekali. Menabur kebaikan. Let your gentleness be evident to all. Biarlah kelemah lembutan kebaikan kita bisa dirasakan. Dimulai dari keluarga.
Sampai pelan tapi pasti. 9 tahun sudah anaknya udah kecanduan narkoba, nggak gampang. Bisa mengalami pemulihan yang luar biasa. Sekarang semua anak-anaknya melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, menabur kebaikan dimulai dari keluarga. Saudara lihat itu teasernya film Joker, saya sih nggak nonton sih ya. Kenapa saudara? Karena sudah orang-orang seperti Joker ini karena enggak merasakan kebaikan dari keluarga. Banyak kepahitan, banyak kekecewaan. Akhirnya apa? Orang kalau isinya hanya pahit, kecewa, enggak mungkin saudara dia bisa menyatakan kebaikan kepada orang lain. Enggak mungkin. Fokus hidupnya hanya aku, enggak mungkin. Bisa cinta orang lain, enggak mungkin. Kawin bisa, sudah. Mengasihi istri enggak bisa, itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau di sini istri-istri punya suami merasa saudara dia nggak cinta, itu mungkin sekali banyak kepahitan. Ya. Mungkin sekali itu dari latar belakang keluarga. Itu sebabnya saudara, bukti God's providence perfect di dalam hidup kita. Kita bisa menabur kebaikan. Amin. Bagaimana kita bisa menabur kebaikan kalau saudara sendiri tidak mengalaminya dan penuh ada di dalam diri kita. Jadi itu bisa menjadi tolok ukur. Kalau saudara sulit berbuat baik sama orang lain, nah itu mungkin bukti bahwa di dalam diri saudara masih banyak sekali kepahitan dan kekecewaan. Buang itu. Saudara, selama Perang Dunia Kedua, kita sudah belajar dari sejarah ya, lebih dari 6 juta orang Yahudi itu dibunuh saudara di masa pemerintahan Hitler. Sebagian saudara dibawa itu ke Eropa Timur untuk dimatikan saudara dengan racun gas sianida. Saudara-saudara sekalian, itu masa-masa yang sangat kelam sekali buat orang Yahudi. Itu sebabnya kalau ke Israel kami pasti sudah pergi ke satu museum namanya Yad Vashem. Aduh, ngeri sekali kalau udah di sana. Betul-betul kalau sampai bangsa Yahudi masih ada sampai hari ini, itulah pemeliharaan Tuhan. Nah rupanya saudara di antara orang-orang Yahudi yang sebetulnya sudah diatur semua itu harus mati. Ternyata ada salah satu negara di dunia ini saudara yang mau menerima sangat banyak sekali pelarian-pelarian orang-orang Yahudi ini. Saya bisa tebak bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, orang Chinese. Saya waktu baca berita ini saya juga terkejut. Negara China membuka loh sudah. Orang-orang Yahudi ini sembunyi-sembunyi, dilarikan. Di mana mereka ditempatkan? Di Shanghai. As their second home away. Jauh from Israel. Luar biasa, 20.000. Saudara sekalian mereka yang masih kecil-kecil dibawa oleh orang tuanya. Diterima sudah di Shanghai. Sehingga dari kecil mereka udah di sana Jiangkuo. Waduh bagus sekali, sudah tutup matanya ya. Waduh ini benar-benar orang Chinese asli. Waktu buka matanya Yahudi, mukanya benar-benar Yahudi. Tapi ngomongnya Jiangkoi. Saudara luar biasa. Orang Chinese mungkin banyak yang belum mengenal Kristus kan. Tapi perbuatan baik mereka dicatat oleh Tuhan. Saya percaya ayat firman Tuhan, siapa yang berbuat baik kepada orang Israel akan diberkati. Saudara tentu saja ada faktor yang lain dari negara raksasa ini. Kerajinan mereka, ketekunan mereka kerja itu pantang menyerah ya. Orangnya irit juga. Nggak kayak orang dari negara lainnya punya berapa ya dihabisin berapa. Orang Chinese kan nggak punya berapa, sedikit aja yang dikeluarin. Yang lain apa? Disimpan dulu. Wah ya. Jadi kita bisa lihat, tapi saya yakin. Salah satu mengapa mereka menjadi satu negara yang sekarang nomor 1 kali ya, diberkati sekali. Karena ternyata mereka menabur kebaikan. Saudara, apa yang saudara sudah tabur? Saudara kalau dalam hidup ini gak pernah menabur kebaikan. Jangan pernah berharap menuai. Itu sama dengan petani gak pernah tabur benih, biji, gandum, padi, apa yang lain. Tapi dia mau panen. Insane, ya, gila itu sudah. Hanya orang yang mau menabur, dia pasti akan menuai.
Yang kedua sudah yang dilakukan Paulus. Ditulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Adalah menabur doa. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan apa saudara? Ucapan syukur. Menabur doa. Saudara, ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah pakai kekuatan kita nggak bisa. Doa. Salah satu saya percaya kalau bangsa dan negara kita bisa melewati pelantikan presiden kemarin. Saya percaya ada begitu banyak orang-orang percaya yang berdoa. Kita nggak bisa dan nggak perlu mungkin berdemo, bukan begitu saudara. Tapi kita berdoa, saya berdoa tiap hari, tiap pagi, tiap malam, menara doa, saya pasti masuk. Bapak tiap minggu, makanya saudara kalau ada doa bagi bangsa dan negara, ya sungguh-sungguh. Amin. Ya. Karena sudah di mana kita ditempatkan, kita harus berdoa untuk bangsa dan negara itu. Kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraan kita. Paulus berkata apa? Kamu khawatir, biasa. Serahkan khawatirmu, tapi bukan cuma serahkan khawatirmu dalam doa, permohonan, disertai dengan apa? Ucapan syukur. Luar biasa kemarin doa semalam suntuk, jam 10 sampai jam 4:30 pagi. Saya lihat saudara, pelayan-pelayan jarang mesti datang ini ya. Yang datang banyak dari gereja lain, banyak kemarin. Salah satu sudah didoakan Pak Hani, lalu Pak Hani bilang, kamu umur berapa? Saya 39 Pak. Minta apa? Malu-malu, minta jodoh Pak. Doa ya, percaya. Wah ya. Lalu Pak Hani tanya lagi, ibu apa? Pada orangnya sederhana sekali. Saya dokter. Oh dokter, iya udah saya doa. Waktu Bapak berdoa sungguh-sungguh, ya, dia melihat satu pria gede badannya. Ya. Wah, Tuhan siapkan ibu untuk nanti dapat pasangan hidup. Wah, dia senang sekali. Udah dapat belum sudah? Belum. Let's see ini ya. Nah, tapi saya percaya saudara, doa itu sungguh banyak membawa perubahan. Saudara mungkin di tempat ini karena ada seorang ibu yang berdoa. Karena ada seorang ayah yang berdoa, ada seorang istri yang terus-menerus berdoa, ada seorang suami yang berdoa, ada anak yang berdoa buat saudara. Amin. Saya beberapa kali mendoakan susu sama AI dibawa sama anaknya. Bu, saya doakan papa saya, Bu. Tolong sekarang Bu, saya tinggal menuai aja. Tolong pimpin Bu, papa saya doa terima Tuhan Yesus. Waduh, ya senang sekali. Saya udah doain terus, ini mau ini. Kakak saya bisa terima Yesus dan dibaptis karena doa. Saya bisa menikah, doa mama saya itu pasti. Saya gak pernah doa minta jodoh soalnya. Karena saya pikir udah gak menikah. Taburlah doa. Saudara kalau punya anak sedang memberontak, anaknya sekolah atau yang lain, saudara masuk ke kamarnya, doa. Amin. Doa Tuhan, biar kirim Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan di tempat ini. Sehingga anak mungkin lewat mimpi, lewat apa aja, rasakan hadirat Tuhan. Saudara menyembah di situ, baca Alkitab di situ, supaya hadirat Tuhan ada di dalam kamar anak saudara. Suami kalau belum bertobat, sering-sering peluk suami, doakan. Tuhan biar roh pertobatan ada di dalam diri dia. Amin. Jangan keras-keras tapinya ya. Doa. Tabur doa. Yang ketiga, menabur apa sudah? Menabur Injil. Amin. Sharing gospel, jangan cuma tutup mulut. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab bagiku adalah keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita terlalu tenang-tenang, pokoknya udah selamat jadi Kristen pasti masuk surga, haleluya. Tetangganya saudara belum percaya Yesus, masa bodoh, saya gak enak. Atau klien saudara, teman rekan kerja, sahabat dari kecil. Berapa banyak sudah punya kongsi bekerja. Saudara pernah sharing gospel? Pernah cerita tentang Injil?
Saya mengenal seorang pengusaha, saudara, dia selalu ingetin ponakannya, ayo kamu ke gereja daripada minggu main golf terus, ayo ke gereja. Kamu kalau ke gereja nanti istrimu ke gereja, anakmu ke gereja. Kalau kamu gak ke gereja, istrimu lihat juga gak mau ke gereja, anak-anakmu loh juga. Bagus, padahal pengusaha ini loh gak ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, gak ngerti. Pokoknya cuma ayo ke gereja, setiap kali ayo ke gereja. Sekarang keponakannya sama, sudah ke gereja semua, sudah melayani Tuhan. Amin. Karena ada orang yang mau buka mulut, ayo ajak. Apalagi saudara punya otoritas sebagai pimpinan. Ayo kita akan melakukan ini ya, fellowship ya. Wah, saudara punya satu otoritas untuk sharing gospel kepada mereka. Menabur pemberian. Nah, ini juga dilakukan. Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat 14 dan 15. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus seorang hamba Tuhan yang rendah hati apa adanya. Terima kasih ya, kamu datang jauh-jauh dari kota Filipi ke tempat saya, Roma di mana saya di penjara. Kamu mau mengambil bagian dalam kesusahanku, terima kasih ya. Lalu di ayat 15, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini terjemahan kurang pas saudara ya. Ini seperti kesannya Paulus ini ada hutang piutang, gak ada. Coba kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya, sangat jelas sekali. Paulus sedang mengingatkan jemaat di Filipi ini luar biasa sekali. Ya, sudah ditayangkan. Nah, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving. Ini sudah, artinya kamu orang-orang Filipi tahu bahwa di dalam permulaan pemberitaan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat mau berkomunikasi, tanya, diskusi kepadaku bersama aku mengenai giving, memberi dan menerima. Enggak ada. Ya memang sih saudara, kalau gereja setiap minggu isinya harus memberi, harus ngomongnya itu pemberian. Ya sebel juga sih ya. Sehingga ini duit terus, tiap minggu ngomong duit terus. Tapi saya ingin kasih tahu, jika ada gereja yang tidak menyampaikan kebenaran soal giving and receiving, itu juga gereja yang salah. Kenapa? Sebab Alkitab sudah mencatat itu, Alkitab mengajarkan hal itu. Menabur, menuai. Sudah gak pernah menabur, apanya yang harus dituai? Jadi saudara, sowing di sini juga adalah menabur pemberian. Paulus sedang berbicara jemaat di Filipi, jemaat Makedonia ini berdekatan sekali. Saudara kalau mau tahu bagaimana karakteristik jemaat di Makedonia, saudara bisa membaca di 2 Korintus pasal 8. Di ayat 2 dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka itu meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Itu sebabnya tidak salah Paulus mengangkat jemaat di Filipi. Aku ingat waktu aku berangkat dari Makedonia tidak ada satu jemaat. Termasuk Paulus tidak menyebut jemaat Korintus. Padahal jemaat Korintus ini jemaat yang kaya. Kalau sekarang gambarannya tidak kekurangan satu karunia roh pun. Aduh itu kayak karismatik. Tapi sibuk hanya untukku. Aku bisa beli apa lagi ya, lebih banyak, lebih bagus, lebih. Nah ini Korintus. Paulus menyebut hanya jemaat Makedonia. Yang kalau bertemu dengan aku berdiskusi concerning sehubungan dengan giving and receiving. Memberi dan menerima. Menabur. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan ini menabur kebaikan, doa, Injil dan pemberian.
itu harus imbang. Ada gereja saudara yang hanya menabur Injil terus, tapi gak pernah memberi. Menurut saya gak baik juga, di sekeliling kita juga banyak orang miskin. Betul gak sudah? Apalagi kita hidup di Indonesia, kita gak bisa terang-terangan memberitakan Injil. Nanti kena pasal mengkristenkan lagi, gak bisa. Tetapi saya ingin berkata juga sudah, ada banyak yang hanya menabur pemberian sembako orang miskin. Tapi kita gak pernah mendoakan mereka. Kita gak pernah membawa berita baik keselamatan. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dicatat, ini sesuatu yang seperti satu patokan, SOP. Bahwa kalau menabur, ada yang kita tabur kebaikan. Kita bisa menabur doa buat mereka. So kita bisa berdoa sekalipun mereka bukan Kristen, kita kan bisa berkata, Bapak mau saya doakan? Ibu mau saya doakan? Dalam pelayanan misi ketika mereka dikasih pengobatan gratis. Saudara dokter bisa tambahkan, mau saya doakan? Ada pendoanya. Amin, sudah. Menabur doa, menabur pemberian, menabur Injil, menabur kebaikan. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Apa bukti? God's perfect providence. Sungguh nyata dalam hidup kita. Ada rejoicing, kita sowing, dan yang ketiga coaching. Kita bisa melakukan coaching. Saudara, orang yang berhasil adalah orang yang bisa melakukan coaching. Amin. Sebab Tuhan memanggil kita untuk memuridkan lu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saudara orang tua, saudara berhasil. Kalau anak-anak saudara paling sedikit harus jadi kayak orang tuanya. Bersyukur orang tua saya punya anak kayak saya enggak jadi persis mama saya dalam hal pendidikan. Sebab mama papa saya lahir di Tiongkok. Sampai dari Tiongkok ke Indonesia nggak sekolah lagi. Jadi mereka SD aja nggak lulus, cuma sampai kelas 2 SD. Ya, saya yakin saudara, orang tua yang normal tidak akan iri hati kalau anaknya itu lebih sukses dari diri mereka. Amin. Apa ada saudara orang tua berkata begini, nak jangan sekolah tinggi-tinggi ya, papa aja SMA. Kamu mentok-mentok SMA ya, nggak usah lebih dari papa ya. Apa ada yang kayak gitu? Kalau ada yang kayak gitu harus diperiksa kali saudara ya. Kurang normal. Saya yakin papa berkata, nah papa cuma SMA, mamamu nih lu SMP. Kamu gak boleh ya SMA, SMP. Minimal zaman sekarang ini S2 gitu kan. Ya. Jangan ngomong minimal S1, minimal S2. Kalau bisa S3 puji Tuhan. Nah, itu normal. Itu namanya saudara melakukan coaching. Memuridkan. Saudara sebagai pengusaha, saudara bisa mengajari anak-anak saudara coaching. Demikian kita yang ada di gereja. Saya juga mau melakukan terus coaching. Itu bukti bahwa pemeliharaan Allah itu hidup sempurna di dalam diri kita. Jangan saudara semua sendiri, makan sendiri, ke gereja sendiri, kolektor sendiri, doa sendiri, nyanyi sendiri. Lama-lama saudara sakit, mati gak ada yang tahu. Gak bisa ngubur sendiri gimana? Gereja Happy Family sedang terus menggalakkan family cell supaya ada coaching. Amin. Supaya disitulah saudara bisa sharing kindness, membagi kebaikan. Saudara bisa mendoakan orang lain. Dari mimbar ini saya nggak bisa doain saudara satu-satu, tapi dalam small community, dalam sel, saudara bisa saling mendoakan. Bu, sorry bu, kalau sel itu saya tabrakan sama apa? Oh aku harus badminton, aku harus golf, aku harus main tenis, aku harus nge-gym, aku arisan, waduh banyak alasan. Tapi saya percaya kalau sudah merasa bahwa ini benar-benar ada hal yang penting. Yang lain minggir dulu, atur 1 hari aja dalam 1 minggu. Saudara berikan waktu untuk apa? Untuk saudara ada dalam komunitas yang kecil. Bisa saling berbagi, bisa saling menabur dan juga bisa coaching. Yang pertama saudara coaching dilakukan adalah mengupayakan kesatuan.
Coba kembali kita lihat Filipi. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Wah, luar biasa ya. Paulus adalah coach yang berhasil. Dia memang tidak kaya, tapi kaya secara rohani. Di mana-mana saudara, dia bisa berkata kepada jemaat yang dilayaninya, saudara yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku, my joy. Ya, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi ini ceritanya saudara, Paulus ini punya 2 pelayan, ya, 2 staf penggembalaan lah, perempuan dua-duanya. Namanya siapa? Eudia dan Sintike. Saudara, jadi kalau ada gereja berkata perempuan gak boleh melayani, nah baca ini. Ini perempuan ini. Ya, kalau bahasa Inggris itu jelas sekali. Di ayat 3, yes, and I ask you my true companion, help these women. Ya, pelayan perempuan ini lagi gegeran, lagi perang dingin. Saya udah melayani kaum wanita itu udah lama. Memang sudah melayani kaum wanita itu lebih sulit. Ya. Wanita itu saudara yang di dalamnya itu seringkali gak ketahuan. Ngomongnya apa, yang ada di pikirannya apa. Bisa beda. Dulu suami saya kalau ajak saya makan, dia tanya saya, Nes mau makan di mana? Terserah dah. Ya udah, terus dia belokin. Loh kok makan steak sih? Gitu ya. Ya memang dia hobinya makan steak kan. Loh katanya tadi terserah. Kalau terserah ya kamu gak usah itu. Ya jangan di sini lah, ini gak sehat, makan daging terus. Ya udah, terus di mana? Ya terserah. Terserah lagi. Nah ini bingungnya perempuan. Tapi saya sekarang belajar kalau dia tanya, Nes makan mana? Saya cepet-cepet nggak pakai terserah. Ya. Saya mencoba memakai pikirannya laki. Perempuan itu artinya terserah, kamu tahu dewe, tapi yang kesukaanku itu saudara. Nah laki nggak tahu. Makanya sudah kalau pelayan-pelayan perempuan ini juga seringkali ributnya itu hal yang gak masuk akal. Ya, gara-gara seragam. Kok pakai seragam? Warnanya kuning. Aku gak senang warna kuning. Oh, bukankah semua warna diciptakan Tuhan? Ya. Cuma gara-gara gitu loh sudah bisa gak mau ke gereja loh. Itu unik sekali perempuan itu. Ya. Jadi saudara, saya waktu baca ini, saya mengerti lah karena saya perempuan. Bagaimana Paulus ini kebingungan sampai dia minta Sunsugos, dia kan lagi di penjara. Udahlah atur dulu 2 perempuan pelayan itu kok gegeran sih. Coaching mereka, upayakan kesatuan. Ada perang dingin, gesekan, beresin gitu kan kira-kira. Amin saudara. Saudara kalau ada masalah, ada perbedaan, beresin. Jangan dingin, jangan perang dingin. Amin. Ya, ini artinya saudara mengupayakan kesatuan. Yang kedua, coaching dalam hal apa nih Paulus? Memberi teladan. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Bukankah ini coaching? Tahap coaching yang pertama, I do, you see. Betul? Saya melakukan, Anda lihat ya, ini loh contohnya. Kayak dulu mama mertua saya waktu masak-masakan kupang, saya bilang, Ma, aku mau belajar, oke. Saya yang beliin sih bahannya, tak beliin, you do, I see. Dia sedang coaching saya. Betul sudah? Tapi jangan kayak begitu terus, nanti gak bisa-bisa. Tahapan kedua harus apa? I do, you see. Betul gak sudah? Ini lagi di coach nih. Sekarang saya melakukan, mama lihat ya, bener apa enggak? Nah itu, sudahkah saudara orang tua melakukan itu? Nah lihat ya, mama lakukan ini. Nanti besok kamu yang ngerjain, mama yang lihat kamu. Itu namanya coaching. Saudara sekalian, Paulus berkata apa?
Apa yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, telah kamu lihat padaku, do it. Lakukan itu. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Amin. Praktek itu. Saudara di sini kalau ada guru renang, jangan mengajari renang dari darat. Gini ya, satu ya. Tarik tangan, nanti buka ya lebar-lebar, angkat nafas ya. Sampai 2 tahun juga gak jalan-jalan. Sudah mau belajar berenang, masuk ke dalam air. You see, I do. Sekarang gantian, kamu juga lakukan, praktek. Betul sudah? Itu coaching. Gereja membutuhkan coaching. Saya 30 Oktober ini sudah bersama beberapa jemaat orang-orang muda. Kami mau ke Singapura, bukan jalan-jalan sudah. Kami mau belajar training dari satu gereja Singapura yang di sana jemaatnya umur 23 tahun ke bawah. Waduh saudara, tapi yang paling hebat, dari usia 23 tahun ke bawah 75% semuanya melayani. Semua ada di dalam community, small community. Luar biasa, coaching, mereka di coach. Ya, tunggu tanggal mainnya ya. Saya biar udah tua juga mau terus belajar sudah. Amin. Terus sehingga betul-betul kita menjadi gereja yang memuridkan. Apalagi saudara, memberi teladan. Coba kita lihat ya. Satu nama, seorang bernama Profesor Ramata Sisoko Chise. Dia adalah seorang asisten profesor yang mengajar biologi dan fisiologi di College Georgia Gwinnett di Atlanta. Nah ini sudah, ini profesor ya, Ramata Sisoko. Jadi satu malam salah satu mahasiswinya itu telepon dia. Mem, saya punya bayi, ya, tapi babysitternya sakit gak bisa masuk. Saya besok kuliah boleh gak bawa baby? Lalu sudah profesor ini bilang, boleh bawa aja. Jadi bawa. Nah pada waktu saudara ini profesor ini lagi ngajar, anaknya ini keep moving, gerak terus. Sampai mamanya gak bisa catat, gak bisa perhatian. Lalu kemudian profesor ini berkata, coba ambilin itu selendang, yang nggak ada yang bawa selendang. Ya udah ambilin itu bajunya lab itu baju lab itu loh, baju ya yang kalau mahasiswa lab mau masuk ke laboratorium putih itu. Lalu anaknya digendong. Sudah karena dia ngajar kan goyang-goyang, anaknya tidur. Berapa lama sudah dia lakukan ini? 3 jam. 3 jam. Luar biasa. Ini waktu dia ngajar nih profesor. Saudara suskan waktu dia ngajar seperti ini, rupanya ada yang shoot. Sehingga dia diwawancara saudara oleh CNN. Kenapa kamu melakukan itu? Itu bukan tugasmu jadi babysitter. Kamu kan dosen, profesor, aduh kamu orang terhormat sekali. She said, lihat, teaching them science is only part of my mission to prepare them for life after school. Mengajar mereka itu ilmu pengetahuan hanya bagian kecil dari misi saya untuk mempersiapkan mereka kehidupan setelah mereka lulus kuliah. Aduh luar biasa orang ini. Saudara-saudara sekalian, dia ingin menjadi contoh. Bagaimana menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pendidik, dia menjadi coach. Sudah ketika ada mahasiswinya yang tidak bisa konsentrasi, dia berkata oke. I can do it. Dia bisa melakukan. Siswa-siswinya heran, kenapa anaknya digendong dia tidur? Lalu dia jelasin, itu praktek juga ilmu kedokteran. Waktu anak ini nempel badan saya gerak, ya, dia rasa kehangatan, dia rasa yang ngantuk juga. Ya, jadi sambil praktek, memberi contoh, memberi teladan. I teach because they need to prepare for life. Para orang tua, apakah Anda sudah mengajar, mendidik Anda? Dipersiapkan masa depan? Atau saudara cuma menyekolahkan anak supaya kamu jangan malu-maluin mama lu ya. Goblok terus. Duh, kok malu-maluin mama? Supaya mempersiapkan mereka di masa yang akan datang.
Di sini ada guru, ada dosen. Sudah ada salah satu jemaat saya setia duduknya pasti di sana, ibadah jam 7, profesor. Tadi menyalami saya tadi pagi, puji Tuhan Bu, saya profesor, sudah menghasilkan profesor. Oh ya, selamat ya Prof. Iya, saya sudah coaching katanya. Saudara sudah melakukan coaching, saudara sudah lulus, terus keep on. Yang terakhir, coaching dalam hal apa saudara? Mencukupkan diri. Coaching dalam hal apa? Hidup ini saudara bisa berkata enough. Saya puas, I'm content, saya sudah rasa cukup. Mencukupkan diri, itulah yang dilakukan Paulus dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan, dalam hal kekurangan. Paulus berkata nggak ada rahasia, aku kenyang, limpah, ya alami. Aku kekurangan, harus puasa, juga aku alami. Segala perkara. Tadi dinyanyikan Dave ya, nanti kita nyanyi lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, fokus hidup kita bukanlah kepada apa yang lebih lagi harus saya miliki, harus miliki. Bukan. Fokus kita harus kepada apa yang kita kerjakan. Amin. Fokus Anda itu bukan, oh so I can have more. No. Itulah saudara yang menjadi tipu daya iblis. Kalau kita punya lebih. Saudara tidak pernah akan berkata enough, gak pernah. Bukankah firman Tuhan berkata ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu akan mendatangkan banyak keuntungan. Keuntungan di sini adalah lebih banyak bicara happiness. Amin. Saudara mau menjadi orang yang happy? Kalau ada yang gak bisa bayar utang, udahlah saudara let go. Kok enak sih ibu sih? Loh, ya daripada sudah mikiri terus sakit biayanya lebih mahal daripada utang orang itu yang gak bisa bayar. Betul gak? Feel content. Rasa cukup. Yang kita kejar adalah bukan semakin banyak lagi yang kita miliki. Tapi apa Tuhan yang aku bisa kerjakan bagi engkau. Untuk kemuliaanku, bagi keluargaku, bagi orang-orang di sekelilingku. Itulah bukti saudara. God's perfect providence hidup di dalam diri kita. Rejoicing, sowing, and coaching. God bless you.